Salam sejahtera sahabat GKPS TV terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, marilah kita mengambil waktu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu, tapi juga atas roh Tuhan yang datang ke dalam hidup kami, agar kami dapat menjalani apa yang Kau kehendaki. Bukalah hati dan pikiran kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang akan menjadi sumber firman Tuhan untuk kita ialah dari Yesaya 42 ayat 1, demikian tertulis, saya akan membacakan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Saudara yang terkasih, nas kita jelas menghadirkan hamba Tuhan, Evet Yahweh. Demikian dalam bahasa Ibrani, hamba itu dipanggil, diurapi, dan diberikan roh kepadanya. Dan roh itu, saudara-saudara, membuatnya akan menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Dan yang penting juga, saudara-saudara, dia sedang menyatakan itu di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel yang terbuang di Babilonia. Kalau kita membuka misalnya Mazmur 137 ayat 1, maka pengalaman hidup orang Israel dalam pembuangan Babylon menyedihkan. Dikatakan demikian, Mazmur 137 ayat 1. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Jadi keadaan terbuang adalah keadaan yang memilukan dan mereka bisa saja tidak yakin lagi pada pertolongan Tuhan. Namun sekarang Tuhan mendatangkan, memperkenalkan hambanya di tengah-tengah keadaan itu. Dan hamba itu, saudara-saudara, akan menyatakan hukum, akan menyatakan kebenaran. Dan kebenaran itu akan menyelamatkan orang-orang yang terbuang. Tapi kali ini, kebenaran itu dinyatakan kepada bangsa-bangsa. Dan kalau kita dengar dan kita baca Yesaya 42 dari ayat 1 sampai ayat 9, maka dia kali ini tidak perlu berteriak nyaring. Dia kali ini tidak akan mematahkan siapapun. Dia kali ini datang menumbuhkan kehidupan. Dan itulah kebenaran yang baru yang ditunjukkan oleh Evet Yahweh. Kebenaran bagi semua. Kebenaran yang universal. Bukan kebenaran bagi orang Israel saja, tapi kebenaran bagi semuanya. Dan apa kebenaran bagi semua yang akan menyelamatkan itu? Kebenarannya isinya ialah, saudara-saudara, tentang ayat 5 dikatakan tentang Allah yang menciptakan langit dan membentangkan bumi dan memberi kehidupan untuk semuanya. Jadi diingatkan oleh Evet Yahweh bahwa kepada Israel, kepada bangsa Babel, kepada bangsa-bangsa manapun, Tuhan itu satu, kasihnya atas semua. Dan kalau kasihnya atas semua itu diaminkan, maka tidak perlu lagi ada satu bangsa yang harus menjajah bangsa lain. Tidak perlu lagi ada bangsa yang terbuang. Jadi Evet Yahweh ini tidak mengatakan bahwa Israel harus berperang melawan Babylon, tidak. Tapi Evet Yahweh mau mengatakan Tuhan mencipta, Tuhan mengasihi, Tuhan memberi kehidupan. Kalau begitu, tidak perlu satu kehidupan mencederai kehidupan yang lain. Tapi juga yang kedua, saudara-saudara, apakah kalau begitu wujud kebenaran universal tadi, kebenaran yang bagi Israel dan juga bagi bangsa-bangsa sama adanya, kebenarannya jelas dikatakan pada ayat 7. Tuhan sekarang datang untuk membuka mata yang buta, mata siapapun. Bukan hanya mata orang Israel, juga mata bangsa-bangsa. Tuhan akan mengeluarkan orang dari hukuman, dari tempat tahanan, dan orang akan merasa bebas karena hambanya mau menunjukkan kebenaran yang baru. Dengan kata lain, saudara-saudara, pesan hamba Tuhan adalah keadilan bagi semua. Kalau begitu, kita yang dipilih Tuhan sebagai umatnya, betul kita dikasihinya, tapi juga cara Tuhan mengatasi, menolong kita di tengah-tengah banyak tantangan ialah dengan memberi kabar baik bagi semua. Semuanya diciptakannya,
diberi kehidupan, tidak diistimewakan, dan semuanya akan mendapatkan keadilan. Kalau begitu saudara-saudara, marilah kita dalam hidup kita juga. Jelas Tuhan mengasihi kita, tapi sebagai warga negara, sebagai bangsa yang tidak membeda-bedakan bangsa lain, karena sekarang hamba Tuhan tidak mau membeda-bedakan bangsa Israel dan bangsa Babylon, marilah kita bekerja dengan prinsip-prinsip universal, keadilan. Agar semua seperti dalam Yesaya 42 ayat 7 katakan, mata yang buta akan melihat, orang yang tertawan akan dibebaskan, dan rasa syukur akan dapat dialami oleh semua karena Tuhan menciptakan semuanya. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami mendengar firman-Mu tentang keadilan yang universal, tentang keadilan yang kiranya semuanya bisa menikmati. Kami memang anak-anak-Mu ya Tuhan, tapi di tengah-tengah dunia yang majemuk dengan banyak bangsa-bangsa, keadilan bagi semua, itulah kiranya yang kami kerjakan dan Kau berikan. Demi putra-Mu, Kristus kami berdoa. Amin. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. GKPS TV.